Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kami takkan takut, Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku, sebab Kau serta. Hanya dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Hanya dalam-Mu Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku, sebab Kau serta. Hanya dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Saya sanggup bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di sepanjang minggu ini kita telah diberkati oleh Tuhan. Berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Sebab Tuhan berkata bahwa damai kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera Allah ditinggalkan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita katakan, Kau gembalaku, Kau gembalaku, takkan takut. Ya. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan, sebab Tuhan besertaku, sebab Kau serta. Mari dengan iman bersama-sama katakan, hanya dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacita,
sukacitaku dalam-Mu aku penuh dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu, amin. Damaiku dapat dalam sukacita, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Hanya dalam-Mu Yesus ada ketenangan. Haleluya. Haleluya. Yesus, dalam-Mu ada damai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, dalam-Mu damaiku, ada sukacita. Dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu, hanya dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesusku. Haleluya. Hanya dalam-Mu Tuhan Yesus kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan damai atas keluarga kita, damai atas kehidupan kita, damai atas bangsa kita. Terjadilah menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, dalam-Mu, amin. Hanya dalam-Mu Tuhan ada sukacita. Dalam, hanya dalam-Mu Yesus, dalam-Mu, amin. Damaiku dapat dalam-Mu sukacita, dalam-Mu aku penuh, hanya dalam-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku penuh dalam-Mu, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesus, hanya dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Yesusku.
Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, kami mendapatkan ketenangan sebab kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami terus memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu sebab Engkau Allah yang tidak pernah tertandingi dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Kami siap memuji Engkau, yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Engkau tidak pernah tertandingi Tuhan dari penguasa apapun dalam dunia ini. Perbuatan-Mu ajaib dan heran. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang takkan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin, kerajaannya yang terbesar takkan tergoyahkan. Yang percaya bersama katakan, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Bersama katakan, yeah. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi penguasa di dunia. Kerajaan sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang heran membuat kami menjadi berkat bagi dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu tidak pernah tertandingi Tuhan dari penguasa yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertanding. Amin. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. 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 Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari orang-orang yang diberkati Tuhan sekali diberikan suara-suara yang beri bagi Tuhan dikit. Haleluya. Mari bersama-sama katakan bahwa Allah kita yang memberkati kita akan menjadi berkat, dan kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi siapa percaya. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Ketika kita sudah menjadi berkat, tentunya kita akan menjadi berkat. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, tentunya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bisa kita praktekkan hari ini, kita bisa memberkati saudara-saudara kita yang ada di kiri kanan kita. Bisa kita katakan, kamu diberkati, bisa lihat kiri kanan saudara untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup. Sekali lagi katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
bersama-sama katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama katakan, yang percaya bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, bagimu. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena begitu baiknya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan di dalam hari-hari ini yang begitu semakin sulit Tuhan, kami tetap percaya dan memegang teguh kepada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau penolong yang setia. Mari bersama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
percaya Tuhan setia. Haleluya, sungguh kami percaya padamu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya lah ya Tuhan Yesus. Kasih dan setia-Mu ya Tuhan, dan segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan ibadah kami di pagi hari ini, persekutuan kami di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan ya Bapa. Bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus, maupun setiap rumah kami masing-masing ya Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Jiwa kami boleh disegarkan oleh Engkau ya Tuhan, roh kami boleh dikuatkan dalam Engkau ya Tuhan Yesus, lewat ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar ya Tuhan Yesus kami akan melakukan firman-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami, berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom semuanya.
Ya, pagi hari ini judul khotbah saya adalah kuat oleh kasih karunia. Saya percaya jikalau minggu lalu juga Pak Heri sudah menyampaikannya kepada kita, Bapak Ibu. Ya, karena ini tema kita dalam kuartal kedua, kuat oleh kasih karunia. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama ya lewat saat teduh maupun lewat khotbah disampaikan oleh hamba Tuhan di tempat ini tentang mengenal Allah, namun dalam bulan ini sampai 4 bulan ke depan kita boleh belajar kuat oleh kasih karunia. Kenapa kita harus kuat oleh kasih karunia Bapak Ibu? Karena memang hidup kita ini sebuah perjalanan, sebuah proses perjalanan, dan kita harus memiliki kekuatan dalam hidup ini menjalankan hari-hari kita. Namun kuat di sini adalah bukan berasal dari manusia kita, tapi sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Mari kita belajar sama-sama, kita buka kitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di situ, Bapak Ibu, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius anak rohaninya, jadilah kuat ya, jadilah kuat, karena memang seperti saya katakan tadi di awal, karena hidup kita ini adalah sebuah proses perjalanan. Amin. Proses perjalanan sampai kapan Bapak Ibu? Sampai memang kita kembali kepada Tuhan, sampai kita dipanggil Tuhan. Ya. Dalam hidup ini kita sedang menjalani hari-hari kita, baik itu kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ya, maupun kita sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan, maupun kita sebagai hamba Tuhan atau seorang PKS dalam komsel kita, Bapak Ibu. Kita bisa menjalani ini, Bapak Ibu, kita harus memiliki kekuatan dan kita harus kuat. Ya, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kenapa? Ya, jadilah kuat, Bapak Ibu, karena kita sedang mengerjakan visi Tuhan dalam hidup ini. Ya. Karena memang dalam menjalani visi ini Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat, kita bisa kecewa, bahkan kita bisa mundur, bahkan kita bisa berhenti untuk tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kita berpikir kita tidak mampu lagi. Tuhan, aku tidak mampu lagi, aku menyerah. Terserah Tuhanlah. Terkadang itu muncul dalam pikiran kita. Namun Tuhan katakan hari ini kepada kita semuanya Bapak Ibu, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi di sini bahasa Yunani, jadilah kuat adalah endunomo, yang merupakan kata perintah, ya, kata perintah pasif. Artinya gini, kalau Tuhan bilang, Kastoni engkau berangkat, saya berangkat, ya. Tapi ini jadilah kuat, artinya jadilah kuat bukan berarti saya tidak hanya hari ini kuat Bapak Ibu. Namun sepanjang hidup saya ke depan saya harus kuat. Artinya terus menerus, cepat atau lambat, saya harus tetap kuat sampai akhir hidup saya. Itulah yang dimaksud dengan endunomo, yang merupakan kata perintah. Jadi jadilah kuat Bapak Ibu bukan sekedar dorongan atau motivasi yang diberikan kepada kita, namun itu sebuah kata perintah yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena memang pada hari itu pengikut Kristus tidak mudah, karena dia akan menghadapi penganiayaan, menghadapi penolakan. Bagaimana Rasul Paulus ketika pergi pelayanan ke Asia Kecil, ke Asia Besar, bahkan daerah-daerah, bagaimana harus menghadapi orang Yunani, orang Yahudi yang tidak mengenal Tuhan, ya, mereka belum percaya kepada Yesus pada waktu itu, mereka mengalami penolakan. Ya, dalam hal ini juga bagaimana Timotius sedang menjalankan pemuridan kepada orang-orang sekitarnya, dan dikatakan dia menghadapi orang-orang berbagai karakter, itu makanya dikatakan jadilah kuat. Jadi jadilah kuat ini Bapak Ibu hanya sekedar dorongan, tapi namun sebuah perintah. Jadilah kuat Bapak Ibu. Tetapi kekuatan itu bukan berasal dari manusia kita, namun di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Amin.
Kalau Jumat kemarin Pak Heri menyampaikan ketika dicari di Kamus Bahasa Besar Indonesia, ketika ada kalimat kasih karunia tidak ada Bapak Ibu, tapi kalau ada kalimat kasih ada artinya, kasih karunia ada artinya. Namun ketika digabung kasih karunia tidak ada artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya bagaimana Pak Heri menyampaikan ada hikmat dari Tuhan, sesungguhnya kasih karunia itu tidak ada dalam dunia ini, namun hanya datangnya dari Yesus. Amin. Ya, Yohanes 1:17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu Bapak Ibu hanya datang dari Yesus Kristus, bukan dari manusia kita, tidak ada dalam dunia ini, namun hanya datangnya dari Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu adalah merupakan sebuah kemurahan Tuhan. Ini bahasa saya Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan yang Ia berikan, yang Tuhan berikan atau yang kita dapatkan bukan karena kita layak, namun karena Tuhan itu baik bagi kita. Sesungguhnya kasih karunia itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita Bapak Ibu. Yang kita dapatkan itu, kekuatan yang kita dapatkan itu bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, namun sesungguhnya karena Tuhan itulah yang baik, yang memberikan kekuatan kepada kita. Namun di sini melakukan segala hal yang kita lakukan, kita mendapatkan kasih karunia tentu bertalian dengan kepentingan Tuhan, bertalian dengan kerajaan Allah. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan kita kemampuan, tapi yang kita lakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan firman? Tidak mungkin Bapak Ibu. Contoh nih, Tuhan Yesus, aku hari ini mau judi online, berikan aku kemenangan. Jangan mencobai Tuhan Bapak Ibu, amin. Jangan mencobai Tuhan, apa yang kau tabur itu kau tuai. Namun kalau kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, engkau seorang suami, engkau seorang istri sedang mempertahankan rumah tanggamu, engkau sedang mempertahankan kerajaan gambaran Allah dalam pernikahanmu, engkau mempertahankan lembaga Allah dalam pernikahanmu, maka ada kasih karunia kepada suami maupun istri. Amin. Engkau sedang mengerjakan pelayanan Tuhan dalam hidup ini Bapak Ibu, engkau sedang memuridkan orang. Tuhan tolong aku Tuhan, aku tidak mampu lagi, kalau yang penting cabutlah nyawanya Tuhan. Mungkin udah kasih tahu berkali, sekali dua kali tidak mau bertobat. Tapi Bapak Ibu, jika engkau memperhatikan jiwanya, saya percaya ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita memperhatikan orang lain. Karena kenapa? Itu bertalian dengan kerajaan Allah. Disitulah kasih karunia Tuhan ada Bapak Ibu. Sesungguhnya kita tidak mampu, tidak bisa, namun Tuhan memampukan kita. Tentu bukan karena kita baik, namun karena Ia sendiri yang baik kepada kita. Efesus 2:8 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi sama seperti kita diselamatkan oleh Tuhan Bapak Ibu, sama seperti kita mendapatkan keselamatan oleh kasih karunia, bukan hasil perbuatan kita, namun oleh karena iman kita kepada kita Bapak Ibu, itulah kira-kira kasih karunia itu Bapak Ibu. Jadi kita mampu bukan karena kita baik, namun karena hanya semata kasih Tuhan kepada kita. Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini perkataan Rasul Paulus yang artinya adalah, aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan aku. Inilah kasih karunia itu. Rasul Paulus mulai dari awal ketika dia dipanggil oleh Tuhan ketika perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus, mengalami banyak proses yang dialami ketika dimuridkan Barnabas sampai dia pergi penginjilan Bapak Ibu. Sesungguhnya dia tidak mampu Bapak Ibu, karena banyak perkara yang dialami. Namun dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Paulus dapat melakukan segala sesuatu dalam pelayanannya melalui Dia, melalui Tuhan yang memberikan kemampuan kekuatan kepada dia. Demikian juga kita hari ini ya, kepada kita Bapak Ibu, amin. Kita sesungguhnya tidak mampu Bapak Ibu, karena kita lelah, capek. Namun percayalah, Tuhanlah yang memampukan kita. Jadi berfokuslah kepada Tuhan supaya kita boleh menerima kasih karunia itu Bapak Ibu. Kita boleh menerima kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita harus kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus? Ada 3 hal ya yang Rasul Paulus kasih gambaran kepada kita semuanya. Yang pertama adalah kita ini seorang prajurit ya, di ayat 3 dan 4.
Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus kuat? Kenapa Rasul Paulus perintahkan kepada Timotius harus kuat? Karena kita ini seorang prajurit Bapak Ibu. Selain kita menjadi anak Allah, selain kita sahabat Allah Bapak Ibu, namun kita ini adalah seorang prajurit. Prajurit artinya kita sedang berjuang hari-hari ini. Bagaimana kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Kita sedang berperang, ya. Kita berperang Bapak Ibu. Tentu kita bukan berperang melawan darah dan daging, namun melawan penghulu-penghulu di udara, ya. Seorang sikap prajurit identik dengan disiplin, ya. Taat, pantang menyerah, fokus melaksanakan tugas dan tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Itulah seorang prajurit Bapak Ibu. Kalau kita ada kalimat prajurit, apa di benak kita Bapak Ibu? Tentu di benak kita itu pasti ada TNI, ya, ada polisi, ada Kopassus. Itu prajurit, bukan hansip. Ya, kalau prajurit siap segera, disiplin. Ya, dia taat Bapak Ibu. Bicara disiplin, ya. Bagaimana kita senang melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohlah setiap kita di sini ada pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang ibadah pagi. Disiplinlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ibadah kita jam 8, ya hadirlah setengah jam sebelum atau jam yang sudah ditentukan bersama. Ya, jangan ibadah jam 8 kita datang jam 8, itu namanya telat. Ya. Kalau kita ibadah jam 8, datanglah jam 8 sebelum jam 8 masuknya. Ya. Jadi disiplin, ya, taat. Jadi pantang menyerah, ya. Kita ini sedang berjuang Bapak Ibu. Pantanglah menyerah, janganlah menyerah, ya. Kalau Pak Ayu sering menyampaikan, dalam engkau menghadapi hari-hari ini, engkau seorang prajurit Bapak Ibu, bertahanlah 5 menit. Engkau sudah sesak, aduh Tuhan tidak sanggup lagi, bertahan lagi 5 menit. Tidak sanggup lagi Tuhan, sudah sekian tahun nih Tuhan, bertahanlah 5 menit lagi. Tuhan sudah 10 tahun nih Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku tidak menyerah, bertahanlah 5 menit. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita bertahan, pasti kita bisa mengakhiri sampai akhir dengan baik. Amin. Jadi fokus melaksanakan tugas, ya, melaksanakan tugas, fokus. Dan dikatakan di situ tadi di kalimatnya tadi dikatakan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya Bapak Ibu, ya. Dalam semua yang kita lakukan hari-hari ini, kita sebagai prajurit Bapak Ibu, kita sedang melaksanakan apa yang komandan kita lakukan. Komandan kita yang perintahkan kepada kita, supaya kita berkenan kepada komandan kita. Siapa komandan kita Bapak Ibu? Tentu Allah itu sendiri, amin. Tentu Yesus itu sendiri. Komandan kita bukan Pak Heri, bukan Pak Ahyong Bapak Ibu, bukan penatua komandan kita. Tapi komandan kita adalah Yesus itu sendiri. Kalau Pak Heri komandan kita bisa kecewa. Kita bisa capek, aduh Pak Heri ini main perintah tahu dah dia aku sibuk, tahu dah dia ini aku urus rumah tanggaku, ya, dia udah tahu dah aku yang harus ngurus usahaku, ya. Bapak Ibu, kalau kita jadikan manusia komandan kita bisa kecewa, tapi kalau kita jadikan Yesus menjadi komandan kita, saya percaya ada kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Jadi pandanglah Yesus sebagai komandan kita Bapak Ibu, jangan pandang manusia dalam kehidupan kita. Ingat, kalau kita menjadikan komandan kita Yesus, saya percaya kita akan bisa atur sedemikian rupa Bapak Ibu. Yosua 1:9 dikatakan, ini bagaimana Yosua bersama dengan timnya ingin merebut tanah Kanaan ketika keluar dari tanah Mesir, dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini berbicara bagaimana Yosua menguatkan timnya adalah jangan takut, ya, jangan kecut, ya, jangan tawar hati, tapi Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam kita Bapak Ibu, seorang prajurit sedang mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yang dimana kita harus menyenangkan komandan kita. Janganlah tawar hati, janganlah kecut hatimu, sebab Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus kuat dalam kasih karunia Tuhan? Yang kedua, karena kita ini adalah seorang olahragawan, ya. Ini dua ini, ya.
Ayat 5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kita ini Bapak Ibu, selain prajurit, kita ini seperti seorang olahragawan. Bahkan kita ini olahragawan yang di mana kita boleh memperoleh mahkota sebagai juara apabila kita bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, apa peraturan-peraturan olahraga itu Bapak Ibu? Tentu firman Allah itu sendiri. Ya, kalau seorang olahragawan, jikalau 3 bulan kemudian sudah ada jadwal dia bertanding, pasti mulai hari ini, jauh-jauh sebelumnya dia sudah mempersiapkan dirinya Bapak Ibu. Katakanlah seorang petinju, ya, seorang petinju kalau sudah ada jadwal pertandingan 3 bulan ke depan, dia sudah selalu memperhatikan tubuhnya. Dia sudah memakan mengkonsumsi nutrisi, asupan yang cukup dalam tubuhnya dalam mempersiapkan dia kalau dia seorang petinju, ya. Bahkan saya melihat dia harus makan telur, ya. Putih telur itu supaya proteinnya cukup, makan 10 sampai 15 butir, bahkan berbutir-butir, ya. Supaya apa Bapak? Supaya memang fisiknya kuat, ya. Tidak mungkin petinju kayak Kastoni ini kan, sekali tendang nih melayang nih, ya kan. Minimal kayak Kohengki lah kan, besar badannya. Makan telur makin besar lagi. Tentu diolah menjadi tenaga, ya. Terus apalagi kalau dia seorang perenang, dia harusnya sudah berenang, latihan terus, latihan. Ya, kalau tadinya 40 meter ditempuh dengan 5 menit, bila penting 40 meter ditempuh dengan 3 menit. Latihan lagi, 40 meter ditempuh dengan 2 menit, bila penting setengah menit, bila penting secepat mungkin. Itulah seorang olahragawan, dia mempersiapkan perenangnya. Kalau dia seorang pelari, kalau dia berlari, dia harus melatih kecepatannya, larinya, langkahnya Bapak Ibu. Termasuk teknik-tekniknya melangkahnya harus diatur. Supaya ketika berlari 10 km bisa dicapai setengah jam, kalau penting 10 km bisa lagi mencapai 20 menit, 10 km dicapai lagi 10 menit, bila penting 10 km dicapai dengan 5 menit. Artinya seorang pemenang itu dalam pelari, selisih saja 0,0 sekian detik itu menentukan dia pemenang atau bukan Bapak Ibu. Demikian juga kita hari ini. Kita ini engkau sedang berolahragawan di mana Bapak Ibu? Apakah engkau seorang pelari? Engkau sedang berlari mengejar tujuan? Apakah engkau seorang petinju sedang menyerang Bapak Ibu? Banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Intinya kita ini harus seperti orang olahragawan yang mempersiapkan hidup kita Bapak Ibu untuk memperoleh mahkota sebagai juara. Hendaklah kita sebagai juara ke depan Bapak Ibu. Ya. Namun dikatakan jika seorang olahragawan harus mengikuti peraturan, kalau tidak Bapak Ibu, tidak mau ikut aturan, dia akan didiskualifikasi. Dia akan dikeluarkan daripada pertandingan tersebut. Mari ikuti aturan firman Tuhan. Amin. Ikutilah aturan firman Tuhan. Ikutilah perintah Tuhan dalam Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita tidak ikuti Bapak Ibu, kita bisa diskualifikasi. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita ini bisa melenceng daripada jalannya Tuhan. Kita ini bisa banyak hal yang terjadi dikala kita tidak lagi mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang A, lakukanlah A. Kalau firman Tuhan perintahkan B, lakukanlah B. Jangan kita kompromi, ya. Jangan Tuhan bisa dah ya. Seperti kalau orang bertanding kan, jangan sampai ada lobby praksi. Jangan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu harus kita lakukan 100% seperti apa yang Tuhan mau. Percayalah, dikala kita melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita, dikala kita mengikuti aturan-aturan dalam firman Tuhan, saya percaya ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini sama juga yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, pertandinglah dengan benar. Amin. Dikatakan di situ rebutlah hidup yang kekal. Kita ini sedang berjalan bertanding Bapak Ibu sampai akhir hidup kita. Kita tahu nanti ada mahkota kehidupan yang sedang menantikan kita. Ada upah dari Tuhan yang sedang menantikan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Apa yang kita lakukan, ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah mahkota kehidupan itu. Di luar Yesus kita tidak bisa menerima mahkota kehidupan itu.
Di luar Yesus kita tidak akan mendapatkan apapun dalam dunia ini Bapak Ibu. Namun bertandinglah ya dengan pertandingan iman yang benar. Karena dikatakan untuk itulah engkau telah dipanggil. Jadi ternyata kita ini telah dipanggil Bapak Ibu untuk itu ya, untuk bertanding dalam kehidupan ini. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini perkataan ya, pernyataan Rasul Paulus kepada Timotius juga Bapak Ibu, ketika dia sebelum dihukum mati ya di Roma pada waktu itu, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ya. Bagaimana seperti tadi saya sudah sampaikan, bagaimana dari awal Paulus menerima Yesus, menjalani hari-harinya dalam pelayanannya, dalam penginjilannya Bapak Ibu, banyak hal yang dihadapi, penolakan, di penjara, bahkan dalam dia berlayar ke daerah lain, dia harus mengalami kapal yang karam, bermalam di lautan, ya, banyak hal yang dia alami Bapak Ibu. Itu bisa membuat Paulus mundur. Namun dia berkata, hari ini aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mari setiap kita mengakhiri pertandingan yang baik, Bapak Ibu. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia Paulus tahu sebelum dia akhir hidupnya, dia tahu aku telah mengakhiri, mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari Bapak Ibu, tetaplah kita memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, kenapa kita harus kuat dalam kasih karunia Tuhan? Yang ketiga adalah karena kita ini seperti seorang petani. Ayat 6 dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi Bapak Ibu, selain kita seorang prajurit, olahragawan, kita ini seorang petani. Ya. Kenapa dalam Alkitab mengumpamakan kita seperti orang petani? Dikatakan di sini seorang petani itu Bapak Ibu mempersiapkan semuanya. Ya, mulai dari lahannya Bapak Ibu, benihnya, bahkan proses penanaman, bahkan proses perawatan, bahkan sampai pada masa menuainya. Ya. Saya ini lahir di keluarga petani padi, sawah. Ya. Kalau kami dulu ada sawah anggaplah 1 hektar. Lahannya itu sudah mulai menanam padi Bapak itu harus dibersihkan, di traktor, dicabutin rumputnya. Kalau sudah bersih pastikan airnya cukup, sudah pas, nanti baru benih padinya disemai, ditabur. Nanti kalau sudah muncul semainya nanti kita akan tanam. Ya, begitu ditanam Bapak Ibu, itu hitungan minggu harus diperhatikan airnya cukup, jangan sampai nanti bertumbuhnya kerdil kalau airnya tidak cukup. Lalu nanti kalau sudah 1 bulan itu harus dipupuk lagi. Lalu nanti kalau ada sudah mulai tumbuh rumput atau gulmanya itu harus dicabut. Ya, bayangkan Bapak Ibu, itu 1 hektar itu harus dicabut. Kan tidak ada mesin yang mencabut rumput, tidak ada. Kalau dipotong-potong nanti dia sebentar tumbuh. Jadi harus dicabut, satu persatu batangnya dicabut. Jadi mau panas, mau hujan, mau pagi, mau sore itu harus dicabut rumputnya. Kalau tidak Bapak Ibu, nanti nutrisi harus dimakan untuk padinya nanti dimakan oleh rumputnya. Nanti padinya bisa kerdil, tidak bertumbuh dengan baik. Jadi harus dicabut. Itu dulu kalau saya petani, nanti habis pulang sekolah ke ladang ya, aduh, itu kepala saya sudah besar Bapak Ibu. Pulang sekolah panas kan, cabut rumput, kadang nanti rumputnya kena mata lah. Rumputnya kena mata, maksudnya mata saya kena padinya kan, waktu nunduk kan kadang kecucuk, kadang kaki gatal, kesayat-sayat, pulang sekolah itu sudah penuh dengan garis-garisan ini. Itulah seorang petani. Tapi ingat, ada hasil yang kami tunggu. Suatu kali saya mau disuruh ke ladang, ke sawah saya tidak pergi. Waduh, kau udah ke ladang kemarin ya, ke sawah, tidak mak, ngapa kau main? Waduh, mana sapu? Oh, kau tahu dah, kau sekolah gara-gara tuh, kau makan dari situ. Kalau enggak kau jangan sekolah, jangan makan. Itulah Bapak Ibu, itu seorang petani, ya. Nanti kalau sudah bulirnya sudah keluar, sudah menguning, bulir-bulir padi itu harus dijaga dari serangan burung. Kalau sore-sore jam 4 sore sudah pergi ke ladang. Wah, burung, jangan kau masuk. Burung mana tahu dia masuk video. Kita buat orang-orangan dari kaleng-kaleng isi batu, teng. Wah, pergi enggak mau burungnya pergi, kita kejar ke sana. Kita kejar dia ke sini. Itu. Sore, sebelum jam 7 malam, sebelum gelap matahari, sebelum gelap harinya jangan buru-buru pulang. Kadang kita masih terang, kita pulang, burungnya bisa masuk lagi. Besok habis semuanya. Jadi artinya Bapak Ibu, ada proses yang panjang.
Ya, ada proses yang panjang yang sedang dialami seorang petani. Dan ingat, seorang petani itu berbicara apa, Bapak? Ketekunan. Dia harus memelihara dengan baik. Bagaimana seorang petani bisa tidak mencabur rumputnya, tidak memupuk, tidak menjaga dari hama, tidak menjaga daripada serangan tikus, burung, udah habis. Hari ini engkau seorang petani, sedang seperti seorang petani. Engkau sedang menanam apa, Bapak Ibu? Engkau sedang menanam jiwa-jiwa, rawatlah dengan baik. Amin. Anak-anak rohani kita, ingat, itu adalah jiwa yang Tuhan percayakan, kita harus rawat dengan baik. Anak-anak kandungmu itu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, harus rawat dengan baik. Rawat dengan baik. Ya, jangan engkau biarkan dia berkeliaran begitu saja. Sampaikan firman, pupuk dia dengan apa? Dengan firman, Bapak Ibu. Siram dia dengan apa? Dengan firman. Siram dengan firman supaya dia segar, jiwanya tenang, rohnya tertib. Jangan sampai kita kasih nasihat, waduh, belum lagi kita ngomong, lu udah melawan dia, bapak ini dasar lah bla bla bla. Nah, itu berarti hati-hati. Jangan sampai tidak ada firman dalam hati anak-anakmu, Bapak Ibu. Rawat dengan dia baik. Ingat, setiap anak yang Tuhan percayakan kepada kita, baik anak kandung maupun anak rohani, ingat, satu kelak dia akan menghasilkan buah. Bagaimana lewat hidupnya menjadi generasi gereja, amin. Lewat hidupnya dia menjadi generasi bangsa. Ada hasil yang dia kerjakan kelak nanti, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita mengabaikan apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Kalau seorang petani itu, Bapak Ibu, dia tidak bisa lengah, ya. Saya melihat di kebun training center kita di Sungai Gelam, bagaimana ketika jambu biji, atau jambu air, ketika putiknya sudah mulai keluar, Bapak Ibu, itu harus dirawat dengan baik, dibungkus. Kalau tidak nanti bisa datang lalat buah, nanti buahnya bisa rusak semuanya. Jadi engkau sedang mengerjakan apa hari ini? Komsel Bapak Ibu, rawatlah dengan baik. Ya, mungkin ada sekian orang dalam anggota konselmu berbagai dengan karakter, tapi lakukanlah, tanganilah kasus per kasus, tanganilah jiwa per jiwa. Tapi intinya adalah, yang saya mau sampaikan adalah, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu hari ini sedang rawatlah dengan baik. Jangan anggap sepele. Jangan bilang tidak ada waktu, Pak. Tidak ada kesempatan, Pak. Jangan penyesalan itu selalu datang terlambat, ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Jangan bilang, aduh, kenapa dulu ya? Aku sekarang khawatir ya. Ada saya kemarin cerita, ini anaknya sudah mulai kelas 2 SMA lah, ya. Tahun depan sudah kelas 3 SMA, mau kuliah. Dia pikir, aduh, anak saya kayak tahun depan sudah mau kuliah nih. Karena kenapa, Bapak Ibu? Karena memang hari-harinya jarang bersama dengan anaknya. Dia berpikir, aduh, kenapa dulu aku tidak menghabiskan waktuku sama anakku ya? Kenapa dulu gini ya? Dulu saya pikir tidak sempat. Aduh, saya percayakanlah kepada suamiku, percayakanlah kepada orang lain, percayakanlah kepada kakeknya. Tidak salah itu, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita merasa kok kehilangan waktu sama anak kita. Jadi rawatlah dengan baik apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Apakah itu keluargamu, rumah tanggamu, anakmu, komselmu, apalagi bisnismu, rawatlah itu dengan baik. Amin. Yakobus 5:7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi ada kalimat di situ, Bapak Ibu, dan ia sabar. Jadi sabarlah Bapak Ibu, sampai kapan? Sampai memang telah turun hujan musim semi, hujan musim semi gugur dan hujan musim semi, ya. Artinya ada sesuatu yang kita tunggu. Efesus 6 ayat 10, akhirnya, ya, ini ayat terakhir. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, Bapak Ibu. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan berpesan, jadilah kuat oleh kasih karunia-Nya. Ya, hendaklah kamu kuat, kita kuat dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bukan di dalam siapapun, bukan di dalam apa, jangan sampai di dalam harta kita, jangan sampai di dalam apa yang kita miliki, namun kita kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Artinya ada kuasa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kesimpulannya, tim prophetic boleh ke depan. Tuhan memberikan kekuatan dalam kasih karunia-Nya untuk kita mampu, ya, atau memampukan kita melakukan pekerjaannya
dalam hidup ini. Engkau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengerjakan Allah, tetaplah bertekun, kerjakanlah itu dengan baik. Percayalah Tuhan menyertai setiap kita, ada kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita nyanyikan sebuah lagu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sampaikan buat Pak Heri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kepadamu bahwa kasih-Mu itu nyata bagi kami. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah datang ke dalam dunia, bahkan mati menebus hidup kami. Itulah kasih karunia yang kami terima. Dan kami juga tetap percaya janji penyertaan-Mu dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami tetap kuat sampai hari ini Tuhan. Sekalipun kami harus menderita seperti prajurit, kami harus mengikuti perintah-perintah-Mu, aturan-aturan-Mu seperti olahragawan, dan kami harus bekerja keras seperti petani. Tapi satu hal yang kami percaya, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, sebab Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan, karena itulah sumber kekuatan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, dan biarlah firman-Mu memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Sebab itu tetaplah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Karena masih ada begitu banyak peperangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Masih ada begitu banyak hal yang harus kita capai, seperti seorang olahragawan mencapai untuk memperoleh hadiah. Dan saya percaya seperti Pak Kastoni katakan tadi, ada mahkota yang tersedia bagi kita. Dan teruslah bekerja, karena setiap kita yang bekerja pasti akan menikmati hasilnya. Amin. Hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, menikmati setiap berkat Tuhan.
Jadi ngomong kanan kiri tetap kuat ya. Oke, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kastoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia lebih dahulu sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu beberapa info sepekan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Bapak, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang terus mengingatkan dan meneguhkan kami. Biarlah kami tetap kuat hari-hari ini, bahkan sampai garis akhir Tuhan. Kami mempertahankan iman kami. Kami bertanding dengan baik sampai kami mencapai finish dan kami menerima mahkota kebenaran itu. Karena kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu berlimpah dalam hidup kami. Bapak, kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah tangan kuasa-Mu yang menyertai hidup kami. Semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Semua orang melihat Engkau ada bersama dengan kami, karena kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Sebab itu Bapakku berdoa untuk setiap umat-Mu pagi hari ini yang beribadah kepadamu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah beribadah secara online. Genapilah janji firman-Mu. Ketika kami beribadah kepadamu, Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati minuman kami, Engkau menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami, bahkan Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kami. Sebab itu biarlah sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, pemeliharaanmu, berkat-Mu, penyertaan-Mu kami nikmati, supaya Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.